Dunia menyukai mode, tapi di balik gemerlapnya ada kenyataan kelam yang tersembunyi. Setiap tahun, lebih dari 100 miliar pakaian diproduksi secara global. Tetapi, tahukah kamu bahwa 92 juta ton diantaranya berakhir sebagai limbah tekstil? Itu artinya, setiap detik, satu truk penuh pakaian dibuang ke tempat sampah. Industri fashion menjadi penyumbang limbah terbesar kedua di dunia dan menyumbang 10% emisi karbon global, lebih besar dari gabungan industri penerbangan dan pelayaran. Tidak hanya itu, proses pewarnaan tekstil juga menyumbang 20% pencemaran air industri di dunia yang meracuni sungai dan laut. Di Indonesia, masalah ini semakin nyata. Berdasarkan KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan lebih dari 2,3 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya. Kebanyakan pakaian bekas tidak pernah didaur ulang, hanya sekitar 12-15% yang digunakan kembali. Sisanya mengendap di tempat pembuangan akhir dan melepaskan mikrofiber plastik yang masuk ke tanah, sungai, dan laut yang akan mengancam kehidupan manusia dan satwa. Ironisnya, banyak dari pakaian ini bahkan belum pernah dipakai lebih dari 2 kali. Kita membeli banyak dan memakai lebih singkat, lalu membuang lebih cepat. Tetapi, bagaimana jika pakaian lama tidak harus dibuang? Bagaimana jika kita bisa memberi kehidupan kedua bagi baju-baju di lemari kita dan sekaligus menyelamatkan bumi? Reborn hadir sebagai solusi fashion yang berkelanjutan. Kami bukan hanya sekedar menjahit. Kami adalah pencipta ulang cerita di balik pakaian lama kamu. Lewat proses reborn, kami mengubah baju tak terpakai menjadi karya baru yang trendy, personal, dan ramah lingkungan. Setiap jahitan adalah langkah kecil mengurangi limbah. Setiap karya adalah bukti bahwa gaya tidak harus baru, tetapi harus bermakna. Dengan pendekatan berbasis reuse dan customization, Reborn mendukung gerakan zero waste dan circular fashion karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil, dari lemari kita, dari pilihan kita. Reborn memiliki moto, yaitu setiap baju memiliki cerita. Jadi, kami hadir untuk membantu menuliskan bab terbaru Anda. Berikut adalah permasalahan mengapa bisnis ini dibangun, yakni didasari oleh permasalahan dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, yakni ledakan fast fashion. Fast fashion adalah model produksi pakaian dengan kecepatan tinggi dan harga yang murah untuk tetap mengikuti tren mode terkini. Dampaknya, produksi pakaian meningkat drastis. Kualitas rendah membuat pakaian cepat rusak dan dibuang, dan menyebabkan overproduksi dan limbah tekstil. Menurut laporan dari Ellen MacArthur Foundation tahun 2017, produksi pakaian global meningkat 2 kali lipat antara tahun 2000 sampai tahun 2015. Namun, rata-rata pakaian hanya digunakan 7-10 kali sebelum akhirnya dibuang. Kedua, yaitu budaya konsumtif dan tren cepat. Masyarakat selalu terdorong untuk terus-menerus membeli pakaian baru karena tren yang terus berubah sesuai perkembangan zaman, yaitu akibatnya terjadi pemborosan karena pakaian lama cepat dianggap tidak modis, dan konsumsi meningkat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan McKinsey tahun 2019, konsumsi dari konsumen itu membeli sekitar 60% lebih banyak pakaian dibandingkan 15 tahun yang lalu, namun hanya menyimpannya setengah lama dari sebelumnya.
Yang ketiga, yaitu minimnya ruang ekspresi personal dalam fashion massal. Fast fashion menawarkan model yang seragam dan diproduksi secara massal, dan itu mengurangi keunikan individu. Dampaknya, konsumen sulit mengekspresikan gaya personal mereka, dan fashion menjadi komoditas, bukan bentuk ruang ekspresi dari diri sendiri. Yang keempat, yaitu limbah tekstil terus meningkat. Jumlah pakaian yang dibuang terus meningkat karena siklus tren yang cepat dan kualitas pakaian yang buruk. Menurut UNEP, United Nations Environment Program, industri fashion menyumbang sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun secara global. Dengan hadirnya jasa rework pakaian, kami memberikan manfaat untuk yang pertama, mengurangi limbah tekstil. Pakaian lama tidak dibuang tetapi diperbaiki dan dihias ulang atau diubah modelnya. Ini bertujuan untuk menekan limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, meningkatkan aspirasi ruang personal. Konsumen bisa mendesain ulang pakaian mereka yang sudah tidak terpakai sesuai dengan gaya dan preferensi pribadi mereka. Ini menghasilkan pakaian yang unik dan tidak dimiliki orang lain. Ketiga, yaitu mendorong konsumsi keberlanjutan dengan mengubah pola pikir dari beli baru ke perbarui yang lama. Dengan itu, akan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih dan menggunakan pakaian. Yang keempat, mendukung ekonomi kreatif lokal dengan membuka lapangan kerja bagi penjahit, desainer lokal, dan pelaku UMKM kreatif, dan mendorong lahirnya komunitas fashion berkelanjutan. Dan dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keinginan untuk tampil unik, jasa rework pakaian, yaitu Reworn, adalah solusi kreatif dan berkelanjutan yang akan menjawab berbagai masalah fast fashion dan limbah tekstil di era ini. Ini bukan hanya sekedar untuk mengurangi limbah, tetapi juga mengembalikan makna fashion sebagai bentuk ekspresi diri yang autentik dan bertanggung jawab. Konsep di dunia fashion yang serba cepat dan seragam, Reworn hadir sebagai solusi personal untuk orang yang ingin tampil beda tanpa membeli baju baru. Kami bukan sekedar penjahit, kami adalah pencipta kembali kisah lama dalam pakaian. Lewat tangan kreatif kami, baju-baju yang sudah lama tersimpan di lemari akan diubah menjadi gaya baru yang segar, kembali trendy, sesuai karakter dan selera customer. Reworn mengusung model bisnis service base dan customization, di mana setiap pelanggan akan dilayani secara personal dan setiap karya dibuat satu persatu secara khusus. Kami juga percaya bahwa setiap pakaian mempunyai potensi kedua dan kamu layak punya gayamu sendiri. Dalam industri fashion yang kian dinamis, model bisnis, service base, dan customization kini menjadi pendekatan yang semakin relevan dan dibutuhkan. Disinilah Reworn memposisikan diri bukan sekedar sebagai penyedia produk, tapi penyedia layanan kreatif yang personal dan berkelanjutan. Apa itu service base? Service base adalah model bisnis yang berfokus pada pemberi layanan, bukan hanya menjual produk jadi. Dalam konteks Reworn ini, berarti kami tidak memproduksi secara massal pakaian baru, melainkan melayani pelanggan secara langsung melalui jasa transformasi pakaian lama mereka. Pelanggan berinteraksi, berkonsultasi, dan ikut dalam proses kreatif pembuatan ulang busana, membuat pengalaman mereka lebih personal dan bermakna. Tren ini semakin kuat secara global. Menurut laporan McKinsey, The State of Fashion tahun 2022, konsumen kini lebih menghargai nilai pengalaman dan personalisasi dibanding sekedar kepemilikan barang. Service based model juga lebih fleksibel dan rendah limbah karena hanya melibatkan produksi sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada customization. Customization adalah bisnis Reworn yang berarti setiap produk dibuat secara unik sesuai gaya,
ukuran, dan karakter pelanggan, bukan satu untuk semua, tapi satu untuk satu. Laporan dari Deloitte Made to Order, The Rise of Mass Customization tahun 2021 menunjukkan bahwa 36% konsumen lebih suka membeli produk yang bisa mereka custom. Produk customize meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan secara signifikan. The reward ini diwujudkan melalui proses konsultasi desain dan karakter pribadi. Proses reward sesuai permintaan unik, yaitu meliputi warna, model, dan fungsi baru. Dan yang terakhir yaitu melalui komunikasi yang berkelanjutan selama pengerjaan. Dengan kombinasi keduanya, reward tidak hanya menjual pakaian hasil daur ulang, tetapi menciptakan pengalaman fashion yang sadar, eksklusif, dan tentunya juga ramah lingkungan. Kami tidak hanya membantu pelanggan mengurangi jejak karbon, tetapi kami juga membangun identitas mereka lewat busana yang diciptakan bersama. Berikut adalah contoh hasil karya dari Project Rework ini. Di tengah industri fashion yang bergerak cepat dan seringkali tidak ramah lingkungan, Rework hadir membawa semangat perubahan. Kami memiliki visi yang besar, yaitu menjadi pelopor gaya hidup berkelanjutan melalui transformasi pakaian lama menjadi busana baru yang bermakna dan personal. Bagi kami, fashion tidak hanya soal tren, tetapi juga soal nilai, cerita, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan visi tersebut, Rework menjalankan misi yang sangat jelas dan berdampak, yaitu kami menyediakan layanan rework pakaian yang tidak hanya kreatif dan berkualitas, tetapi juga sangat personal, disesuaikan dengan gaya dan karakter dari setiap pelanggan. Melalui pendekatan ini, kami ingin mengurangi limbah tekstil yang kian menumpuk dengan cara menghidupkan kembali pakaian lama agar dapat digunakan kembali tanpa harus memproduksi atau membeli yang baru. Selain itu, Rework turut menciptakan lapangan kerja kreatif di bidang modifikasi dan reparasi pakaian, terutama bagi penjahit dan desainer lokal. Kami juga aktif membangun komunitas pencinta fashion reuse yang sadar akan lingkungan, aktif dan kreatif, dan juga tentunya berani tampil beda. Tujuan utama kami adalah sederhana namun kuat, yaitu dengan mengurangi limbah tekstil dan penumpukan pakaian di lemari masyarakat. Kami percaya bahwa setiap baju lama mempunyai potensi untuk menjadi sesuatu yang baru, lebih unik, lebih trendy, dan lebih bermakna. Lewat sentuhan personal dan kreativitas, kami ingin membuktikan bahwa tampil gaya tak perlu mahal, dan perubahan besar untuk lingkungan bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, lemari pakaian sendiri. Yang selanjutnya yakni bisnis model kanvas. Rework adalah bisnis kreatif dan berkelanjutan yang hadir untuk menjawab persoalan besar di industri fashion, yaitu ledakan fashion, budaya konsumtif, dan meningkatnya limbah tekstil. Melalui pendekatan rework pakaian, kami ingin mengubah cara orang melihat baju lama, bukan sebagai sampah, melainkan sebagai potensi baru yang bisa dihidupkan kembali. Untuk mencapainya, Rework menyasar segmen pelanggan, customer segment yang terdiri dari remaja, dewasa muda, dan para pekerja kantoran yang peduli akan penampilan. Mereka kebanyakan tinggal di wilayah urban seperti dekat kampus, pusat perbelanjaan, atau kompleks yang padat. Secara psikografis adalah orang-orang yang ingin tampil unik serta memiliki gaya hidup ramah lingkungan. Kami juga memberi value proposition berupa pelayanan custom dan konsultatif untuk menghidupkan kembali pakaian lama dengan gaya yang baru, personal, dan bermakna. Melalui layanan ini kami mendukung dengan adanya gerakan zero waste dan circular fashion secara nyata. Hubungan kami dengan pelanggan dibangun melalui customer relationship yang bersifat personal. Kami menggunakan pendekatan konsultasi desain, story-based service, serta program membership dan reward
Setelah layanan diberikan, pelanggan akan tetap kami dukung melalui program lanjutan dan tantangan kreatif seperti Before After Challenge. Selanjutnya yaitu channel. Kami mencakup website dan fitur order dan preview, media sosial yang menampilkan konten edukatif dan dokumentasi proses rework, serta keikutsertaan dalam event fashion dan pop-up booth di komunitas lokal. Untuk menjalankan ini semua, kami memiliki beberapa key activities. Yang utama adalah dengan konsultasi desain dan produksi rework pakaian. Selanjutnya yaitu edukasi publik, promosi di media sosial, serta kolaborasi dengan komunitas lingkungan. Kami didukung oleh Key Research yang mencakup SDM kreatif dan terampil, yakni berupa penjahit dan desainer, serta peralatan dan bahan produksi, platform digital dan sistem operasional, serta branding untuk memberikan portofolio agar pelanggan kita menjadi tahu bagaimana kualitas produk kita. Dan yang terakhir tentunya jaringan untuk komunitas supaya produk kita semakin dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya dalam ekosistem ini kami menjalin kemitraan yaitu key partners dengan komunitas zero waste serta influencer yang menerapkan 3R, yakni reuse, reduce, dan recycle. Selanjutnya yaitu vendor baju massal untuk memperoleh sisa-sisa kain yang tidak digunakan agar kita produksi ulang dalam bisnis kita supaya tidak menghasilkan limbah tekstil. Selanjutnya yaitu penjahit lokal dan desainer lokal sebagai sumber daya manusia yang akan bekerja di bisnis kita. Selanjutnya yaitu layanan ekspedisi. Untuk layanan ekspedisi bertujuan untuk mengantarkan produk kita untuk customer yang di luar jangkauan kita. Dan yang terakhir yaitu institusi pendidikan kejuruan. Untuk menghasilkan pendapatan yaitu revenue stream, kami berasal dari layanan konsultasi dan rework, workshop atau upcycling fashion, serta penjualan produk turunan dari limbah kain. Produk turunan dapat berupa seperti tas atau produk lainnya. Adapun struktur biaya kami atau cost structure, kami meliputi biaya tenaga kerja, produksi, pengiriman, dan promosi digital, serta pembuatan konten. Sekian penjelasan dari bisnis yang saya bangun. Terima kasih.